Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini di tanggal 17 Januari 2022 kita akan kembali mengeluarkan 3 buah rekomendasi saham, yaitu emiten yang akan kita bahas adalah emiten dengan kode BBNI, kemudian SIDO serta SATU. Jadi kita mulai saja dengan emiten yang pertama, yaitu emiten dengan kode emiten SATU yang dimiliki oleh Kota Satu Properti. Jadi SATU atau Kota Satu Properti hari ini di tanggal 17 Januari 2022 itu dibuka di harga Rp105 dengan rentang harganya adalah 105 sampai dengan 114 dan ditutup di 112 atau menguat sebesar 7 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari Jumat kemarin yang di Rp105. SATU memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 6,61 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah 154 miliar rupiah, dan SATU hari ini diperdagangkan dengan average price di 109,8 rupiah. Dan kalau kita perhatikan pergerakan harga atau perdagangan SATU di hari ini, itu paling banyak diperdagangkan adalah di harga penutupan, itu di 112 itu sebesar 131.469 lot dengan 1.215 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan market tadi, itu tampak di bidnya itu paling banyak antreannya itu ada di harga 110 itu sebesar 24.233 lot, dan di overnya sendiri itu paling banyak antrean ada di harga 117 itu sebesar 126.763 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi price diary daripada SATU itu tampak dalam 30 hari kumulatif up and down, itu SATU ditutup hijau itu sebanyak 10 kali dan ditutup merah sebanyak 8 hari, di mana rentang harga SATU untuk satu bulannya adalah di 93 sampai dengan 114, dan untuk yearly-nya atau satu tahunnya itu rentang harganya adalah di 50 sampai di 114 rupiah. Sedangkan all time high daripada SATU adalah di Rp316. Asing sendiri hari ini tampak tidak melakukan transaksi di emiten SATU, dan dalam satu minggu terakhir itu juga tampak tidak melakukan transaksi, di mana dalam satu bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign buy sebesar 10 juta rupiah di emiten SATU ini. Dan kalau kita berpindah ke sisi key statistik daripada SATU, itu tampak dari earning per share-nya itu adalah minus, jadi merah membara reportnya dalam 3 tahun terakhir. Dan kalau kita perhatikan di tahun 2021 ini sedikit membaik jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dan kalau kita berpindah ke sisi valuasi daripada SATU, itu tampak SATU memiliki price book value ratio ini sebanyak 2,03 kali, dan price earning ratio-nya sendiri adalah minus 14,08 kali. Dan kalau kita lihat dari sisi profitability-nya juga tampak itu NPM-nya adalah minus 62,54% dan ROE-nya adalah minus 14,44%. Dan dari segi liquidity-nya sendiri itu tampak quick ratio daripada SATU ini juga tidak begitu bagus, dan dari sisi DER-nya juga ini agak lumayan gede di 252%, sehingga bagi kami untuk emiten SATU secara fundamental ini kurang begitu menarik. Dan kalau kita berpindah ke sisi benar detektor daripada SATU hari ini, itu tampak benar detektor itu hari ini memberikan informasi bahwa top 1 broker, top 3 broker, dan top 5 broker ini kompak melakukan big distribution di emiten SATU. Akan tetapi kalau kita lihat dari top buyer-nya itu untuk
SATU tampak dipegang oleh broker Beki itu di harga Rp109 dan broker SH adalah sebagai top net sellernya. Dan dalam 1 minggu terakhir kalau kita lihat dari SATU itu tampak Bandar Detektor ini juga memberikan informasi bahwa top 1 broker, top 3 broker dan top 5 broker gitu kembali kompak melakukan big distribution, di mana broker CP adalah sebagai top net buyernya di harga 105 dan broker SH adalah sebagai top net sellernya. Sedangkan kalau kita berpindah ke sisi MACD-nya itu tampak hari ini itu tampak kalau kita perhatikan garis MACD tampak berusaha untuk memotong garis signal, dan kalau kita perhatikan dari histogramnya sendiri itu tampak mulai hijau dan sedikit meninggalkan garis nol, di mana stokastiknya ini juga tampak meluncur keras ke atas. Kalau kita perhatikan dari percentage D-nya ini yang biru tampak sudah berada di area overbought, dan kalau kita berpindah ke sisi volumenya tampak volume hari ini cukup lumayan terjadi ledakan besar, jadi volume transaksinya lumayan melonjak hari ini dan juga sudah berada di atas volume rata-rata dalam 20 hari terakhir, sehingga bagi kami untuk SATU atau Kota Satu Properti ini di sini kalau kita perhatikan secara EMA-nya sendiri, jadi kalau kita lihat EMA dari SATU baik dia EMA 8, 5, 13 maupun 20 ini tampak sedang bergerak ke atas, dan hari ini tampak candle sedang menguji EMA 5-nya dan EMA 50-nya masih jauh berada di bawah, serta EMA 200-nya juga masih di bawah, sehingga terkonfirmasi baik secara short maupun middle dan long term ini SATU sedang bullish. Dan kalau kita tarik dari garis resisten daripada SATU ini tampak SATU untuk kedepannya kemungkinan akan bergerak menguji dari trendline resistennya itu di kisaran paling atas, mungkin di kisaran 120-an. Dan bagi kami sendiri untuk SATU ini memiliki resisten pertama di 115 dan resisten kedua di 119, sedangkan untuk supportnya sendiri itu ada di 108 dan di 106. Dan kalau kita lihat dari parabolik SAR-nya aja tampak hari ini tampak baru mulai keluar parabolik SAR di sini, sehingga tren terkonfirmasi sedang bergerak ke atas. Dan selanjutnya kita berpindah ke emiten yang kedua yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh Sido Muncul. Jadi kalau kita perhatikan untuk Sido Muncul itu tampak Sido Muncul hari ini itu dibuka di harga 945 dengan rentang harganya adalah 935 sampai dengan 950, dan ditutup di harga 945 atau menguat 10 poin jika dibandingkan dengan penutupan di hari Jumat yang di Rp935. Sido Muncul sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 6,35 miliar rupiah, dan Sido Muncul memiliki market cap sebesar 28,35 triliun, di mana tampak Sido Muncul diperdagangkan hari ini dengan average price-nya adalah di Rp943. Dan kalau kita perhatikan untuk Sido Muncul itu tampak hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di harga penutupan, yaitu di 945 dengan sebanyak 40.285 lot dengan 1042 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan di posisi bid offernya sendiri itu tampak di posisi bidnya itu pada saat penutupan market antrean paling banyak di harga penutupan kemarin yang di Rp935 itu sebesar 7.479 lot, dan di offernya sendiri itu tampak antrean paling banyak ada di harga 960 itu sebesar 5.246 lot. Dan kalau kita berpindah untuk melihat 30 hari kumulatif up and down daripada Sido itu tampak price diary memberikan informasi bahwa Sido ditutup hijau itu sebanyak 10 kali dan ditutup merah sebanyak 7 kali.
di mana pergerakan SIDO dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 860 sampai dengan 985, dan kalau kita perhatikan 985 adalah all time high daripada SIDO sendiri. Dan kalau kita lihat dari pergerakan asing sendiri, hari ini tampak asing melakukan net foreign sale itu sebesar 2,41 miliar rupiah, di mana dalam 1 minggu terakhir asing melakukan net foreign buy sebesar 392,97 juta rupiah, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 22,39 miliar rupiah. Sedangkan kalau kita berpindah untuk melihat key statistik daripada SIDO, itu tampak secara earning per share kegiatan SIDO dalam 3 tahun terakhir itu tampak bertumbuh dengan bagus, di mana kalau kita perhatikan baik EPS secara quarterly di tahun ini juga tampak terjadi peningkatan yang cukup tajam dari Q2 ke Q3-nya. Dan kalau kita bandingkan dengan kuarter yang sama di tahun kemarin, itu tampak baik kuarter 1, kuarter 2 maupun kuarter 3 ini tampak ada peningkatan yang cukup signifikan. Dan untuk dividennya sendiri itu tampak SIDO ini melakukan pembagian dividen yang cukup lumayan bagus, karena dividen paid ratio-nya itu dalam 2 tahun terakhir, baik di tahun 2020 dan 2019 itu tampak dibagikan di atas 100%. Dan kalau kita berpindah untuk melihat sisi valuasi daripada SIDO, itu tampak SIDO memiliki PBVR atau price book value ratio ini cukup tinggi di 9,25 kali, dan price earning ratio-nya sendiri juga cukup lumayan tinggi di 24,57 kali. Dan kalau kita lihat dari dividen yield-nya itu hanya sebesar 3,32%. Nah, kalau kita perhatikan untuk perusahaan yang bertumbuh seperti SIDO dengan PBVR yang 9 kali maupun dengan price earning ratio yang ini cukup masuk akal, karena pertumbuhan SIDO juga cukup lumayan bagus. Dan dari sisi profitability-nya sendiri itu tampak net profit margin daripada SIDO maupun return on equity daripada SIDO ini cukup lumayan bagus, karena di atas 2 digit dan besarannya juga di atas 30%, baik di NPM maupun di ROE-nya. Sedangkan dari sisi liquidity-nya kalau kita lihat itu DER-nya ini hanya 19,17%, ini lumayan rendah, dan dari quick ratio-nya sendiri cukup lumayan sehat, itu hampir 2,5 kali kemampuan dari aktiva lancarnya untuk memenuhi utang lancarnya. Sehingga bagi kami secara fundamental ini SIDO cukup lumayan bagus dan cukup menjanjikan untuk perkembangan ke depannya. Dan dari sisi bandar detektornya sendiri untuk SIDO itu tampak hari ini Bandar Detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker ini sedang melakukan small distribution, sedangkan top 3 broker dan top 5 broker ini dalam posisi netral, di mana broker Kaset adalah sebagai top net buyer-nya di harga 945 dan broker RX sebagai top net seller-nya. Dalam 1 minggu terakhir ini Bandar Detektor ini memberikan informasi untuk emiten SIDO. Itu tampak top 1 broker ini sedang melakukan small distribution, di mana top 3 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, sedangkan top 5 broker ini sedang melakukan small akumulasi, di mana broker Kaset ini kembali adalah sebagai top net buyer-nya di harga 959 rupiah, dan broker CC adalah sebagai top net seller-nya. Dan jika kita berpindah untuk melihat MACD-nya sendiri, ini tampak garis MACD ini sedikit bergerak mendekati garis signal, dan kalau kita lihat dari histogramnya sendiri tampak warnanya sudah mulai hijau pudar dan bergerak ke angka 0. Dan kalau kita berpindah ke sisi stokastiknya ini baru saja terjadi golden cross, akan tetapi kalau kita perhatikan dari sisi volumenya sendiri ini tampak belum begitu menjanjikan, karena masih berada di bawah rata-rata dalam 20 hari terakhir. Sehingga kalau kita perhatikan dari sisi parabolic SAR ini tampak juga parabolic SAR sudah mulai hampir menyentuh daripada candle. Dan kalau kita lihat dari trend lainnya sendiri, setelah menyentuh dia naik ke sini kemudian turun menyentuh lagi,
kemudian menyentuh di sini lagi dan menyentuh di sini dan akhirnya balik, kemungkinan SIDO akan terjadi sedikit koreksi. Ini SIDO akan menyentuh kisaran di 920 atau 900-an sebelum dia akan kembali memantul ke atas. Dan bagi kami sendiri, SIDO ini memiliki support pertama itu adalah di 920, dan jika tembus ini kemungkinan akan menuju ke area 900, dan masih dia di atas dari Fibonacci 61,80%, kemungkinan SIDO akan kembali memantul ke atas untuk mengikuti dari garis trend lainnya. Dan untuk resistennya sendiri, itu bagi kami resisten pertama daripada SIDO itu adalah di Rp985, dan kemungkinan kalau tembus dia akan bergerak ke kisaran atau di atas Rp1.000. Dan selanjutnya kita berpindah ke emiten ketiga atau terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh BBNI atau Bank Negara Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan, Bank Negara Indonesia hari ini itu tampak dibuka di harga Rp7.125 dengan rentang harganya adalah Rp7.050 sampai dengan Rp7.200, dan ditutup di harga Rp7.200 atau menguat 100 poin jika dibandingkan dengan penutupan di hari Jumat yang di Rp7.100. BBNI sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar Rp330,81 miliar, di mana market cap daripada BBNI adalah sebesar Rp134,27 triliun, dan tampak BBNI hari ini diperdagangkan dengan average price di Rp7.145,5. Dan kalau kita perhatikan transaksi untuk BBNI sendiri hari ini tampak paling banyak itu terjadi di harga Rp7.150, itu sebesar 163.343 lot dengan 3.216 kali transaksi. Dan secara bid overnya sendiri itu kalau kita perhatikan untuk di posisi bidnya itu pada saat penutupan tampak antrian paling banyak adalah di harga 7.075 itu sebesar 12.315 lot, dan di overnya sendiri itu tampak paling banyak antrian ada di harga 7.250 lot sebanyak 23.423 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi analitik untuk melihat price diary daripada BBNI dalam 30 hari kumulatif up and down, tampak BBNI ditutup hijau itu sebanyak 10 kali dan ditutup merah sebanyak 9 hari. Di mana kalau kita perhatikan rentang harga daripada BBNI itu dalam satu bulan terakhir itu adalah di 6575 sampai dengan 7200, dan dalam satu tahunnya adalah di 4.560 sampai dengan 7.575. Jadi kalau kita perhatikan di sini tampak sudah sedikit menuju ke all time high-nya dalam satu tahun terakhir, dan all time high sendiri dari untuk BBNI ada di Rp10.250. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign buy hari ini adalah sebesar Rp121,01 miliar, di mana untuk satu minggu terakhir itu tampak asing melakukan net foreign buy sebesar Rp205,89 miliar di emiten BBNI, dan dalam satu bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign buy sebesar Rp448,13 miliar. Dari sisi key statistiknya sendiri untuk BBNI kalau kita perhatikan secara earning per share-nya itu tampak EPS daripada BBNI ini cukup meningkat tajam jika dibandingkan dengan tahun kemarin, di mana tahun kemarin itu hanya kisaran di 176, dan sedangkan di tahun 2021 itu tampak kemungkinan ini akan menjadi di 554 kalau dirata-ratakan. Dan kalau kita lihat daripada quarter to quarter itu tampak di kuartal pertama ini sedikit mengalami penurunan. Tetapi kalau kita lihat di Q2 maupun Q3-nya ini melonjak cukup lumayan tajam. Dan dari sisi valuasinya sendiri untuk BBNI
itu tampak secara price book value ratio ini sebesar 1,12 kali, dan dari price earning ratio-nya sendiri itu hanya sebesar 13 kali, sehingga secara valuasi BBNI masih boleh dikatakan agak murah. Dan dari sisi profitability-nya sendiri untuk net profit margin-nya itu hanya sebesar 16,72%, dan untuk ROE-nya itu hanya sebesar 8,64%, sehingga kalau kita lihat secara ROE ini tampak boleh dikatakan jajaran direksi belum maksimal untuk membawa BNI bergerak bergerak maju ke depannya. Dan dari sisi liquidity-nya sendiri untuk quick ratio-nya ini cukup lumayan sehat, ada di 114,08%. Sehingga bagi kami untuk BBNI ini cukup menarik untuk dikoleksi karena secara valuasi masih cukup murah. Kan tetapi kalau dilihat dari sisi profitability-nya, untuk sisi ROE-nya ini cukup perlu memperoleh sedikit perhatian. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada BBNI, itu tampak hari ini top 1 broker, top 3 broker, dan top 5 broker ini kompak melakukan big akumulasi, di mana broker KZ adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp7.148, dan broker AK adalah sebagai top net seller-nya. Sedangkan dalam 1 minggu terakhir untuk broker detektor daripada BBNI ini memberikan informasi itu hampir sama dengan hari ini, di mana top 1, top 3, dan top 5 ini kompak melakukan big akumulasi, dan kembali broker kaset adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp7.143, dan broker AK sebagai top net seller-nya. Dari sisi MACD-nya sendiri untuk BBNI ini cukup lumayan menarik, karena kalau kita lihat garis MACD ini sedikit menjauh dari ke garis signal, dan histogramnya sendiri tampak mulai hijau pekat. Dan dari sisi stokastiknya setelah terjadinya golden cross kemarin ini tampak masih bergerak naik di area overbought, sehingga perlu sedikit hati-hati di sini. Dan volumenya sendiri juga menunjang pergerakan BBNI ke depannya, di mana volume hari ini hampir 2 kali lipat daripada volume kemarin dan telah berada di atas garis rata-rata volume dalam 20 hari terakhir. Dan bagi kami sendiri untuk BBNI, jadi kalau tetap bisa bertahan di atas Fibonacci yang 78% ini, kemungkinan BBNI akan bergerak ke resisten pertamanya di 7325 dan resisten keduanya di 7400, sedangkan support pertamanya itu ada di 7125 dan support keduanya di Rp7.075. Jadi demikianlah 3 buah rekomendasi saham yang bisa kami sampaikan hari ini di tanggal 17 Januari 2022, di mana emiten yang kita bahas hari ini adalah emiten dengan kode saham SATU yang dimiliki oleh Kota 1 Properti, kemudian SIDO yang dimiliki oleh Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, serta yang terakhir adalah BBNI yang dimiliki oleh Bank Negara Indonesia, yang bisa kami sampaikan kepada para cuan mania semoga bisa menjadi referensi di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Serta kami ingatkan sekali lagi, tolong diperhatikan arah indeks, kemudian jalankan trading plan dengan ketat, serta manajemennya juga diperhatikan dengan baik. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.